Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Wardana Citra SPDI, selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Batuk Tulis Kabupaten Lampung Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2511116196, program studi pendidikan agama Islam pada LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Demikian perkenalan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya baik, semangat sekali. Pakaian sudah rapi, masih segar, masih pagi. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dulu. Ayo, ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita belajar hari ini, langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin. Jadi dengan diawali pelajaran kita dengan berdoa, semoga kita pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik anak-anakku sekalian, sebagai warga negara yang baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada baik kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Kepada Humairah silakan dipimpin. Ya Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Iya. Silakan duduk kembali. Oke, kita mulai belajar ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita lihat dulu di sekeliling kita, apakah masih ada sampah atau tidak? Tidak ya. Siapa yang piket hari ini? Tunjuk tangan. Gimana piket tadi pagi? Piket, iya, kita ucapkan terima kasih untuk yang piket karena kelas kita sudah bersih, kita siap belajar. Semoga kita belajar dengan aman dan nyaman. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua berarti lengkap ya, 15 orang ya. Betul ya, jadi nggak ada yang nggak hadir ya, hadir semua. Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat. Baik, sebelum belajar seperti biasa, kita baca surat pendek terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin surat Al-Ikhlas. Oke, silakan. Siap. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul azim. Oke, kita mulai belajar ya. Tapi sebelumnya, Bapak mau tanya nih, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan. Materinya adalah meneladani nama dan sifat Allah. Meneladani nama dan sifat Allah. Berarti masih ingat ya pelajaran kita minggu lalu. Nah, di sini sebelum belajar Bapak ada pertanyaan pematik nih.
Siapa yang tahu apa itu sholat? Saya Pak. Ya, siapa? Namanya Indri ya? Apa Indri sholat? Sholat adalah doa. Sholat adalah doa. Ya, karena ketika kita sholat kita berdoa. Ya, itu sholat. Sekarang kalau zikir apa zikir? Saya Pak. Ya, Pebi apa Pebi? Zikir adalah mengingat. Zikir adalah mengingat. Ketika kita berzikir berarti kita mengingat Sang Pencipta. Ya. Kita mulai belajar pada pagi hari ini. Nah, materi kita menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama melalui pembelajaran ikwiri kalian dapat menghubungkan hakikat salat dengan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran everyone is teacher, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai penekanan salat dan zikir dalam pencegahan perbuatan keji dan munkar dalam kehidupan sosial. Oke, kita mulai. Salat. Apa sih salat? Nah, secara bahasa, salat diartikan sebagai doa atau meminta kebaikan. Itu secara bahasa. Berarti betul tadi ya. Kalau salat itu adalah doa. Jadi salat secara bahasa adalah sebagai doa atau meminta kebaikan. Menurut istilah salat itu salat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu salat dari takbir sampai salam. Nah, sekarang zikir. Karena materi kita makna salat dan zikir. Nah, sekarang zikir. Apa itu zikir? Arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Berarti kata PB tadi mengingat ya. Apa sih hikmah salat dan zikir? Yang pertama, akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Jadi ketika kita sudah sholat, ketika kita sudah berzikir, maka akidah atau akhlak yang ada dalam diri kita akan berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, kedamaian, ketenangan, kita damai, tenang, kita merasa dekat dengan Sang Pencipta, kita mensyukuri nikmat yang Dia berikan kepada kita. Itu yang kedua. Nah, ini yang terakhir, membiasakan seseorang pada perbuatan, perkataan yang baik dan bermanfaat. Sudah nggak ada lagi bahasa-bahasa toksik, nggak ada lagi bahasa-bahasa yang jorok. Bicara dengan orang tua juga kita sudah sopan. Nah, itu adalah manfaat dan hikmah daripada sholat dan zikir. Oke, paham sebatas ini? Paham? Oh iya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD atau tugas ya, tugas kelompok. Namun sebelumnya kita ice breaking dulu. Oke? Biar kita segar, kembali lagi semangat. Oke, ice breaking dulu. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepu cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, masih semangat berarti ya? Kita masih semangat. Oke, kita bagi kelompok dulu. Ini kelompok 1. Juga begitu. Ini untuk kelompok 3. Silakan dibaca dan dikerjakan. Kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan di mana? Ya, jadi kalian disuruh menjelaskan apa ini. Jelaskan hubungan sholat dengan zikir. Silakan dikerjakan. Untuk kelompok 2 ya? Iya Pak. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Udah jelas semua ya? Oke, silakan. Oke, ya kerjakan ya. Bareng-bareng. Gimana? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah hasil kalian mengerjakan KPD, silakan dipresentasikan di depan. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sholat sebagai zikir takbir. Sholat merupakan bentuk zikir yang paling utama. Akabirus zikir karena di dalamnya terkandung zikir kepada Allah dengan hati dan badan. Jadi di sini kita akan membuka sesi pertanyaan untuk kelompok 2 dan 3. Ya, jadi tadi kan udah dengar nih penjelasan mereka ya. Kalau ada pertanyaan silakan dari kelompok 2 dulu. Coba. Ya, silakan. Apakah setiap sholat wajib berzikir? Iya, itu pertanyaan dari kelompok 2. Apakah setiap sholat wajib berzikir? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah setiap sholat selalu berzikir? Jawabannya ya, karena secara otomatis kita sholat sudah melakukan zikir karena sholat adalah zikir yang paling utama. Tuh, gimana? Sudah jelas? Jelas. Tuh, untuk kelompok 2 sudah jelas. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Silakan duduk. Sudah jelas ya? Oke, anak-anakku sekalian, tadi sudah kita laksanakan. Tuh, kelompok 1, 2 dan 3 luar biasa, sangat memahami gitu. Jadi tingkatkan lagi cara kita belajar. Seperti ini harus dipertahankan. Kalian adalah siswa-siswa yang keren. Kasih tepuk tangan untuk kita. Ya. Oke, selanjutnya apakah ada yang bisa menyimpulkan? Tangan. Ya, siapa namanya? Namanya Sakinah. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah, niat yang tulus, melakukan sholat berjamaah, jangan menunda sholat dan malas berzikir. Iya, jadi kesimpulannya bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Dia bisa menyimpulkan. Berarti kesimpulannya itu ya, tadi ya. Intinya kita harus memperbaiki diri. Oke. Sekarang Bapak ada refleksi untuk kalian. Tolong diisi ya. Nanti diisi. Kita bagi-bagi. Ya. Oke, selesai. Silakan kumpulkan. Oke, kumpulkan. Udah, kelompok 2, 3. Kayaknya seru-seru nih. Kalau seru nih. Oke. Nanti Bapak koreksi di rumah ya. Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Tepat pada waktunya. Ingat. Sholat itu 5 waktu ya. Tepat pada waktunya. Setelah itu kita harus rajin membaca. Harus rajin membaca buku-buku tentang kebaikan. Berteman dengan orang-orang yang rajin. Karena pepatah mengatakan begini, ketika kamu berteman dengan pandai besi, insya Allah kamu akan kecipratan apinya. Namun ketika nanti kamu berteman dengan penjual parfum, insya Allah kamu akan kebagian wanginya. Jadi harus pintar juga membawa diri, pintar juga cari teman. Ya. Oke, mungkin demikian materi kita pada pagi hari ini. Nah, materi kita minggu depan itu mengagukan Allah dengan tunduk kepada segala perintahnya. Oke, nanti kita ulang lagi di rumah pelajaran yang ada pada pagi hari ini. Untuk ke depan kita nanti ada mengagukan Allah dengan tunduk kepada perintahnya. Mungkin hari ini sekian dulu. Ada baiknya berdoa sebelum kita tutup pelajaran. Silakan ketua kelasnya dipimpin lagi doa. Berdoa mulai. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai di sini hari ini. Bapak sekiankan dulu karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan yang lain. Iya,